Selamat datang kembali lagi bersama saya Henry Tanzil di acara I'm Possible, podcast Siba Lancar, situs semua bisnis lancar. Possible adalah podcast di mana segala hal tentang dunia online dan bisnis akan kita bahas bersama. Tujuan dari podcast ini adalah menyuarakan inspirasi dan berbagi pengalaman ya seputar bisnis digital. Bagi Anda yang sedang mendengarkan, selamat datang. Dan bagi Anda yang baru pertama kali, silakan klik tombol subscribe. Kita sudah siap dengan bintang tamu yang dahsyat luar biasa hari ini. Ya, mari kita sambut langsung bintang tamu kita, Bung Nicholas dan Edwin Robinson. Luar biasa. Ya, Luar biasa. thank you sudah datang ya, jauh-jauh dari mana Serdang. nih? Deli Serdang kok. Dari Serdang. Tanjung Merawa tepatnya. Merawa, Tanjung Deli Serdang, Merawa, ya. tepatnya. Tanjung Merawa. Jadi saya dengar dua teman akrab ini memang kemana-mana sering barengan ya. Barengan. Tim. Ya kerja sama, di sini juga sama. Jadi industri asuransi ini sebenarnya hal baru atau gimana sih? Topiknya apa nih hari ini? Menggelitik nih judul-judulnya nih. Perlu dibaca langsung nggak topiknya? Oke, terima kasih buat Ko Hati atas kesempatan yang diberikan buat kami berdua di sore hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Iya. Ya, sebelumnya kami perkenalkan dulu kok ya, Ya, biar silakan. lebih mungkin istilah kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya. Tak sayang maka tak kawin gitu. Oke, terima kasih. Nama saya adalah Edwin Robinson Silalahi. Dengan leader saya yang luar biasa. Umur saya Lajang? 34, status sudah istri satu. Oh ya, istri Luar- satu ya, anak tiga. Anak tiga. Anak 3. Mantap ya produksi. Luar biasa. Luar biasa. Oke, kita kenalkan dulu ini leader saya yang luar biasa ini. Sampingnya ada siapa? Samping saya. Saya dengan Nicholas Siburian. Terima kasih. Bukan Nicholas Saputra ya? Bukan, itu abang Oh, saya. itu abang. Iya, saya adiknya. Iya, jadi jauh ya, satu di Medan, Satu di Jakarta. Kebetulan saya di Medan. Iya, Oke. jadi memang hari ini topik yang mau dibahas yang tadi saya bilang agak menggelitik itu memang langsung aja nih, biar nggak penasaran semua. Apa nih topiknya nih? Topik untuk sore hari ini, jangan beli asuransi. Jangan beli asuransi. Rugi. Oh, jadi memang asuransi ini rugi kalau gimana? Kalau misalnya orangnya bisa sehat terus gitu ya? Iya, betul. Kalau kita sehat kok sampai umur 100 tahun tidak sakit, jangan beli asuransi, rugi total. Rugi. Luar biasa rugi, jangan beli asuransi. Kalau kita jamin sehat selama 50 tahun ke depan dan hidup, rugi, jangan beli asuransi. Ternyata memang survei membuktikan beda ya angkanya ya. Ternyata survei membuktikan terbanding terbalik kok. Jadi hampir setiap hari kita bisa dengar kabar yang tidak mengenakan. Benar, Betul, Bung? untuk saat ini dengan kondisi saat ini yang dua apa ini. Nah, jadi kita kira-kira teman-teman yang lagi mendengarkan ini, kita pengen tahu nih, kok bisa sih dari sekian banyaknya pekerjaan di dunia ini, kenapa Anda berdua bisa berkecimpung di industri asuransi? Silakan, Bung SB. Betul kok, betul. Sebelumnya sih saya kerja sebagai wira swasta di pabrik kok. Tetapi kalau orang bilang di pabrik itu gaji kita sudah ditentukan. Ya. Dulunya saya tertarik jadi agen asuransi ini. Saya cek itu sebagai agen asuransi itu gaji itu kita yang tentukan. Kita mau gantukan gaji kita 100 juta, boleh. Mau gantikan kita 50 juta, boleh. Semua sudah disiapkan. Semua sudah disiapkan, tergantung mindset kita, sistem kita ikuti. Kita mentor. pencapaian, ada mentor, kita tinggal ikuti. Luar biasa, aku ikut agen asuransi ini. Memang perubahan hidup saya luar biasa kok, luar biasa. Jadi Saya ikut jadi agen asuransi ini tahun 2021, baru 1 tahun. Tapi dalam kehidupan saya luar biasa. Pencapaian saya sih udah lumayan lah. Nah, Gitu kok. jadi memang perubahan hidup ini yang paling kelihatan ya. Betul sekali kok, betul. Artinya Untuk memang saya kita pribadi. bebas dari sisi keuangan, dari waktu, dan perlahan memang kita akan memilih keran air mana yang lebih kenceng nih keran airnya. Oke, luar biasa. Kalau Bung Nicholas sendiri gimana? Saya lihat lagi pasang cagak di dagu nih, lagi kira-kira
berkat Anda nih SBN bisa hari ini ya. Betul kok, leader saya yang luar biasa. Iya, betul sekali kok. Karena di asuransi ini semakin kita giat, semakin kita berusaha, semakin banyak datang hasilnya. Luar biasa. Tim-tim saya di bawah sangat-sangat terbantu kok. Iya. Jadi kita di asuransi ini memang kalau intinya kita semakin banyak sharing ke orang, semakin banyak yang kita tolong. Satu semangat, 1000 yang selamat kok. Oh iya, luar mantap biasa itu. kali itu udah dipraktekkan sendiri langsung. Ya, betul kok. Satu Betul kok. orang semangat, 1000 orang selamat. Iya, Itu betul. fakta. Oh, jadi Itu keluarga fakta. Kita ini seperti ibarat kata kita membuka toko ya. Setiap hari itu harus ada aja ya. Ya, kita harus buka toko tiap hari kok. Kalau kita nggak buka, bagaimana kita mau mengembangkan asuransi ini kok? Jadi misalnya kalau misalnya orang awam mendengarkan ini, di mana asuransi ini konotasinya memang lebih kurang enak di telinga. Betul, Nah, sangat. toko ini kalau misalnya Bung Nicholas dan Bung SBN buka seminggu, tutup 2 hari. Kalau Anda lagi suka, Anda buka. Kalau Anda lagi nggak suka, Anda nggak buka. Kira-kira ada yang beli nggak kayak gitu? Nggak bakalan ya. Kalau menurut saya, Nah. kalau seperti caranya tidak akan ada yang datang, Nah, tidak akan tapi ada yang beli. Herannya nih, kan asuransi ini semua orang tahu bagus. Sebenarnya orang bukan takut asuransinya, benar nggak? Betul. Ya, jadi sebelum kita mengarah ke topik yang lebih dalam lagi, jangan beli asuransi tadi. Padahal kan kita semua berlomba-lomba mengumpulin omset untuk membentuk aset kita. Nah, kita keep dulu. Perkenalannya ini tadi kurang lebih sudah cukup nggak sih? Kira-kira dari Bung Nicholas tadi belum bercerita banyak tentang dirinya. Ya. Oh iya, saya lupa. Iya. Sedikit lupa. Silakan. Ada yang kelupaan sedikit. Kalau saya terjun di asuransi ini sejak mulai tahun 2019, sekarang 2022. Berarti itu kurang lebih Belum COVID tuh ya? Iya, betul. Jadi 3 tahun ya. 3 tahun lebih lah. Jadi saya dulu dikenalkan sama asuransi ini oleh teman saya. Teman saya waktu SMA. Jadi saya dulu sempat nggak percaya sama asuransi ini. Karena kenapa? Takut gagal klaim. Ya, itu paling takut ya. Iya, betul. Selain takut bayar premi, orang juga takut nggak bisa diurus. Ya betul. Kebanyakan seperti itu. Orang kalau beli asuransi itu satu memang nggak bisa bayar, nggak sanggup bayar, dan Karena kedua ya, ya, sebenarnya mampu mindset. aja kalau dimampuin ya. Iya. Dan yang kedua takut gagal klaim. Begitu. Nah, sebenarnya kalau misal dari pengalaman ini, almarhum temen Bung Nicholas ini yang sendiri juga mengalami ya. Ya, betul. Dengar-dengar asuransinya juga dibayar. Wah, 1 itu miliar ya? nilainya 1 miliar. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Dan itu yang meyakinkan Anda untuk lebih cari tahu lagi di awal. Iya, betul. Jadi Anda mulai itu gara-gara ini. iya, betul. Saya mulai terjun di asuransi ini itu gara-gara teman saya. Nah, jadi karena saya perhatikan, saya pantau terus dari mulai awal sampai akhir keluar klaim tersebut, maka saya nggak pikir panjang lagi. Saya langsung terjun ke asuransi, saya pasarkan, saya bantu semua orang, saya rekrut menjadi new partner di asuransi, dan syukurnya banyak yang terbantu dan banyak yang mulai berhasil dan banyak yang berhasil kok. Begitu kok. Berhasil. Termasuk saya sendiri kok. Ya, jadi memang ini Ya. sudah terbukti sistemnya memang mengharuskan kita bukan hanya jago jualan sendiri ya. Karena Betul. kita tahu 1 otak 2 tangan itu pasti kalah dengan 10 otak ya. Pastinya. Jadi buktinya Bung SBN ini adalah hasil dari tim yang sudah dibentuk oleh Bung Nicholas. Betul kok. Jadi sedikit saya cerita boleh ya? Ya. Waktu kita boleh ya? Ya, Agak panjang silakan, sedikit ya. silakan. Ya, sebelumnya saya memang dulu perkenalkan sama leader saya yang luar biasa ini adalah Bung Nicholas ini, yang mengajak saya terjun ikut jadi agen asuransi. Saya memang nggak begitu yakin kok, seperti yang tadi, asuransi itu apa sih kan gitu. Apakah memang betul diklaim? Ya gitu kok. Banyak lah ya. Pokoknya Banyak. orang cita-citanya mau terjun di industri ini deh. Betul. Pokoknya. Terakhir sebenarnya setelah saya pelajari, betul memang gaji asuransi itu, agen asuransi itu luar biasa. Seperti yang saya bilang tadi. Nah, saya ada mengutip dari 3 hal nih. 1, percepatan income. Nah, yang kedua, sustainable income. Yang ketiga, legacy income. Jadi
saya lihat memang yang menarik di sini seperti Bung Esbin bilang tadi. Jadi gajinya tuh benar-benar nggak karuan, naiknya yang nggak karuan. Betul. Nah, selain naiknya cepat, ternyata ini berkepanjangan dengan adanya sistem yang sudah disiapkan. Kita hanya perlu ngikut aja, nurut aja ya. Pasti. Ya, benar. Nah, tapi, teman-teman yang lagi dengerin ini, kira-kira kalau selain dari bukti klaim, dari hanya kan nggak semua orang bisa melihat atau langsung mengalami tuh di depan Pasti, mata ya, mereka betul. bukti klaim. Ya, Nah, benar. untuk dalam hal ini Bung Nicholas kan sudah langsung, makanya dia langsung melihat almarhum dari teman baiknya dan dia percaya dan dia lakukan sampai hari ini dia bangun tim. Nah, kalau sudah bisa jalan nih, tips apa sih dari Bung Nicholas ini untuk mempertahankan? Nah, habis ini kita mulai kupas ke topiknya. Silakan Bung Nicholas, gimana cara Anda mempertahankan ini? Ya, kita kan sudah sama-sama tahu kok ya, di tahun semalam tahun 2001 tahun 2020 ya, 2020 Covid itu mengganas-ganasnya, membludaknya itu kok. Membuka pikiran orang jadi semakin rasa, wah kalau nggak sekarang kapan lagi nih beli Iya. asuransi? Iya, betul. Ya, Iya. Tapi kita pun ada hambatan juga di situ kok. Bahkan berpikiran negatif. Bagaimana tantangannya? Iya, betul. sebutnya ya. Tantangan. Jadi tahun 2020 sampai ke tahun 2021 memang kita tahu itu di asuransi itu klaimnya itu luar biasa kok. Jadi ada juga keraguan dari kita sendiri. Nah, kita kan Ntar klaim gitu ya. iya, kita takut itu bagaimana ya klaim ini ya? Apakah bisa diproses atau tidak ya? Begitu. Jadi memang udah mulai mengarah-arah ke topik nih. Topik Iya. jangan beli asuransi rugi. Iya. Nah, Betul. Tapi ada tapinya kok. ada tapinya, ya. Rugi kalau kita hidup 100 tahun dan tidak Ya, pernah tadi sakit. seperti yang kita Ya. bahas, dan ternyata memang Anda berdua ada mengalami ya, ada membuktikan ya hasil klaim dari pengurusan nasabah ya. Pastinya kok. Nah, kita sudah mulai masuk ke topiknya langsung. Silakan. Kupas tuntas. Bung Nicholas. Ya, saya di sini mewakili ya sebagai orang awam yang pada umumnya kalau beli asuransi itu ada rasa takut. Takut ya rugi Iya, ya. takut Sesuai rugi. dengan topik kita ya. Iya, benar. Sebab apa sesuatu yang kita beli kalau hasilnya nggak kita dapatkan, Awalnya cuma tahu jualan doang ya. Iya. Jual. Tadi klaimnya Bener. gimana? Gitu ya. iya, Nah, hari ini Anda buat kesaksian di depan Iya. publik semua. luar biasa memang asuransi ini luar biasa. Jadi satu keluarga terselamatkan berkat asuransi ini, kehidupan berlanjut, masa depan cerah. Luar biasa pokoknya kok, sangat luar biasa. Betul. Jadi saya cerita sedikit dari cerita nasabah saya yang baru ya September ini ya. September Bung Robin. Tahun ini ya. Ya, Baru September ini sebulan baru ya sebulan yang lalu, September 2022. Oh, masih hangat-hangatnya ini. Iya. Yang hangatnya gini kok, ada klaim kita yang baru diklaim ya. Itu nilainya yang sangat fantastis kok, yang luar biasa besarnya 1,3 M. Waduh. Itu berjalan 1,3 M. Jadi ceritanya sedikit. Awalnya kita prospek gitu Bu, daerah sana. Awalnya itu nasabah tidak mau ikut asuransi kok. Tapi Sama, takut rugi juga, takut rugi, takut nggak dibayar. Iya. Jadi waktu kita itu kasih tahu apa yang kita dapatkan dengan beri premi dengan harga segini dapat 1 M, orang itu nggak percaya awalnya kok. Nah, begitu kita jelaskan, begitu kita terangkan apa itu asuransi, apa sih asuransi, apa sih beli asuransi itu, kita jelaskan sama nasabah, akhirnya dia setuju untuk beli asuransi kok. Iya. Gitu. Jadi memang kira-kira orang butuh 3 alasan utama nih yang saya lihat ya. Setahu saya 3 alasan orang tidak mau membeli asuransi adalah: 1, mereka nggak ngerti; 2, mereka takut rugi; nah yang ketiga, mereka takut nggak bisa klaim. Rasa takut ini semua berarti Anda berdua sudah berhasil mengalahkan semuanya ya. Jadi 1,3 miliar ini yang masuk asuransi udah berapa lama nih usia polisnya? Dia usia polis itu baru berjalan 1 tahun kok. Dia baru beli 1 tahun. Jadi di bulan 1 mendiang itu meninggal dunia.
Jadi berjalan 8 bulan lah sampai September prosesnya. Itu prosesnya menguras waktu, menguras tenaga, pikiran. Nah, kenapa bisa makan waktu sampai 8 bulan ini? Karena pertama mungkin usia polis yang masih tergolong muda ya? Iya, di bawah 2 tahun. Oh Cukup iya, muda. memang perlu masa investigasi ya itu namanya. Betul, investigasi betul lah. Untuk pihak asuransi mungkin mempertanyakan Ya, jadi dengan kondisi tertanggung, apakah memang yang paling utama beli asuransi itu harus siap memang kok. betul. Kalau kita takut nggak dibayar, kalau kita memang harus dibayar klaim, kita pastikan betul-betul sehat. Nah, Itu yang saya alami waktu pengurusan klaim ini. Memang tempo hari masalahnya ada di yang mengurus tenaga itu sebenarnya bukan masalah umur polis kalau yang saya pahami. Pihak investigasi untuk aliansi itu membuktikan dulu real kenyataannya apakah memang betul-betul sehat tertanggung gitu kok. iya. Jadi memang di sini orang harapkan adalah sebuah bentuk solusi untuk menyelesaikan masalah. Apapun ceritanya, intinya klaim ini dibayar dan memang prosesnya yang berjalan ini sebagai satu pembelajaran juga buat Anda berdua. Saya ucapkan selamat sekali lagi. Memang Anda berdua sangat dahsyat sekali. Bisa jadi berkat, bisa jadi panutan untuk teman-teman lain ya. Kira-kira kalau misalnya keluh kesahnya ya, ini biar berbagi pengalaman nih. Kalau tadi kita dengar sepintas kayak 8 bulan nih kayak biasa-biasa aja ya, tapi kalau misalnya di posisi Anda berdua nih gimana nih? Wah, cukup lama itu kalau 8 bulan tuh kok. Terasa 5 tahun kok. Luar biasa, terasa 5 tahun. Makan, minum, tidur gimana? Terganggu? Tidur nggak bisa nyenyak kok. Bangun jam 3 pagi. Oh, masih bisa bangun ya? Masih bisa bangun jam 3 pagi. Tapi terlalu cepat rasanya tuh. Jadi tidur pun terganggu kok. Nah, itulah pentingnya kita menyuarakan dan kita memang memberitahukan bahwa ke masyarakat umum semua bahwa memang tujuan kita ini baik ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih ragu, masih khawatir, jadi kalau misalnya kita melihat hasil dari Anda berdua pun sebenarnya perjuangan itu ada ya. Ya benar-benar kok. Gak seenak sih. Ya, nggak sayang yang kita dengar ya. Iya pasti kok. Saya sebelum jadi agen asuransi sih, saya bilang tadi. Saya dulunya suka jadi agen asuransi. Saya tengok agen asuransi perubahan hidupnya banyak yang luar biasa kok. Maka saya tertarik. Itu awalnya. Tanpa kita tahu dalamnya. Iya, begitu saya masuk asuransi itu memang waduh. Seluruh kesannya luar biasa kok. Saya dulu pernah prospek kok diusir dari rumah kok. Iya, tapi dibalik dengan itu mentor saya, leader saya yang luar biasa itu mentor saya memberikan semangat. Ya itu tadi mindset kita, yang penting kita niat kita hanya membantu orang, membuat yang biasa menjadi luar biasa. Ya seperti kalau kita bilang kalau kita niat kita bagus pasti ada jalan. Iya, sesuai. Ya pasti ada jalan. Saya Dengan moto Possible ya, tidak ada yang tidak mungkin. tidak ada yang tidak mungkin, luar biasa. Possible. Yang pasti mindset kita tertuju, niat kita bagus. Jadi memang dengan adanya prestasi besar ini, keyakinan dan semangat itu terus berkobar-kobar. Wah, makin luar biasa kok. Luar biasa. Menuju akhir tahun ini Anda berdua kira-kira sudah ada rencana ini ya, artinya orang-orang mulai berdatangan nih, dengar-dengar nih. Pasti kok dengan yang kita buat sini. Itu sih yang 1M, ada lagi kok yang klaim saya dulu yang hampir 500 juta. Oh iya, lagi dalam Iya. proses. Sudah klaim kok. Klaim juga. Waduh, Itu mantap. luar biasa. sekali. Saya bantu orang itu. Jadi saya semenjak saya jadi agen asuransi setahun ini ada 2 klaim saya urus kok. Termasuk dengan leader saya Pak Nicholas ini, Bung Nicholas ini yang 1M itu yang luar biasa ya. Itu ada yang 400 hampir 500 juta. Di balik ini banyak orang yang percaya sama kita kok. Jadi yang pasti kalau kita beli asuransi rugi kalau kita umur panjang gitu tadi. Kalau kita umur panjang sehat selalu, tidak pernah sakit, rugi, jangan beli asuransi. Jadi kita obrolan hari ini bukan menyarankan orang untuk tidak membeli, tapi dengan hasil bukti nyata ini Anda berdua secara tidak langsung menyatakan bahwa menyaksikan itu udah segalanya, benar ya? Anda sudah datang dan buktikan sendiri, bukan 1 klaim, ternyata ada 2 klaim. Ada 2 klaim. Dan masih banyak lagi klaim-klaim yang besar Pasti. jumlahnya yang memang
perlu melewati satu proses ya. Iya, Dan ada kalau prosesnya. memang itu tidak ada bertentangan dengan hukum, itu pasti akan dibayar. Pasti Kalau dibayar. clean case dia pasti case asuransi sangat ringan. bakal diklaim. Nah, kira-kira kalau misalnya rasanya gimana nih orang yang datengin kita yang dari awalnya yang pernah Anda bilang Bung Esbin ada pernah diusir, Iya. ya tapi sekarang orang yang nyari ya, gantian ya. Datang sendiri. Pasti go. Sebelumnya setelah saya mungkin ya, saya tidak ada cerita bahwa saya klaim saya sudah cair. Dia dengar klaim saya ada cair, dia datang sendiri kok. Menyerahkan diri. Langsung buat proteksi itu keluarga. Terima kasihlah untuk nasabah saya yang percaya sama saya, mempercayakan saya kembali sebagai pemasarannya lah untuk di bagian asuransi ini. Iya, luar biasa ya, dengan kerjasama tim dan saling menyokong, mendukung, memang tidak ada yang tidak mungkin. Ya, dan ini pun berpengaruh juga untuk partner-partner kita yang di downline kita, jadi lebih bersemangat lagi dia karena mendengar klaim ini cair, lebih bersemangat. Terus orang pun berdatangan kok, datang lebih banyak lagi karena sudah percaya ke asuransi. Jadi asuransi ini memang sungguh luar biasa kok, luar Jadi, biasa. Tidak ada jurus pasti, hanya jalanin dan memang hasilnya itu tidak terpungkiri ya. Ya, Usaha tidak mengkhianati hasil ya. Benar. Iya. Seperti yang dibilang Bung Esbin Robinson, Dahsyat sekali. Dahsyat. Itu mindset bagi saya kok. luar biasa. Nah, kira-kira pesan yang penting tadi itu untuk masyarakat awam ya, bahwa memang asuransi ini penting sekali untuk dimiliki, sesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan kita. Tidak ada yang tidak mungkin, semua pasti dibayar karena tugas perusahaan memang membayar klaim ya. Pasti. Ya. Tugas seorang konsultan atau kita sebut agent di sini memang tugasnya adalah mengedukasi. Kalau memang orang bisa paham, orang tidak melihat ini rugi dan melihat klaimnya, orang pasti akan membeli dengan kemampuan mereka. Luar biasa. Luar Nah, biasa. sebelum kita tutup nih, ya tanpa terasa waktu semakin ini berjalan terus ya, nggak terasa ya? Iya, nggak terasa. Nah, kira-kira nih, kalau boleh tahu Bung Esbin, Bung Nicholas, ada nggak sih sosok yang diidolakan atau influencer atau apa yang menjadi motivasi Anda selama ini? Kok bisa sih terus-terusan gitu ya? Semangat-semangatnya tuh berkobar terus. Apa karena klaim aja ya bisa semangat? Bukan. Satu di asuransi ini yang saya lihat ya, terutama dari Ko HT sendiri, dan satu lagi siapa itu namanya? Yang di Sinaga, luar biasa itu yang di Sinaga, bener kan? Tahu kan? Yang di Sinaga itu luar biasa itu. Saya memang tak pernah jumpa kok sama dia, tapi saya tengok, waduh luar biasa kok itu satu itu. Jadi inspirasi ya? Inspirasi buat saya itu. Memang itu namanya buka jalan untuk orang itu ya di sini tempat. Koyen dia luar biasa. Ya kita memang Salut. kita angkat topi tinggi-tinggi, kita angkat jempol tinggi-tinggi buat mereka yang sudah duluan dari kita kan. Nah, jadi memang sosok yang didolakan itu memang terbukti sudah berprestasi, sudah mencetak beberapa orang juga yang sudah mahir ya, expert ya di bidangnya, udah cari makan sendiri. Nah, jadi kalau misalnya sebelum penutup nih, kira-kira ada nggak pesan atau tips terakhir nih untuk orang yang tercinta, tersayang, dikasihi? Silakan dari Bung Nicholas. Oke, untuk terakhir ini saya mengucapkan terima kasih untuk partner dan klien atau nasabah saya yang sudah percaya sama saya. Jadi saya juga di asuransi ini punya keinginan, hasrat. Burning desire. Iya, betul sekali. Yang dari mulai dulu sudah saya angan-angankan, saya impi-impikan dan harus saya laksanakan. Wujudkan ya di sini Ya, ya. harus. Sebab saya punya keinginan itu ingin membahagiakan orang tua saya. Iya, itu harus ya, amin ya. Kalau bisa jalan-jalan ke luar negeri, keliling dunia. Iya, amin. Sebab kita sama-sama tahu ya, apalagi orang Batak. Jadi ada itu di titah kelima, ya kan? Hormatilah, sayangilah orang tuamu supaya panjang umurmu di dunia yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Itu luar biasa itu. sekali. Kita harus wujudkan itu. Harus kita bagikan orang tua. Begitu
pesan dan Harus kesan saya. sama nih sama prakteknya ya. Harus kita laksanakan, bukan cuma teori Dari aja. hati yang paling dalam. Dari hati yang paling dalam ini kok, Lagu sangat tinggi, dalam. lagu tinggi. Dari hati ya. Yang paling dalam. Oke. Seru itu. Seru ya. Jadi memang semua demi orang tua ya. Ya, Karena betul, orang tua betul yang kok, betul. sudah, membawa kita sampai hari ini. Betul. Jadi harus ada tujuan motivasi yang jelas. Ya saya juga doakan Bung Nicholas, apa yang Anda impikan, cita-citakan, semua pasti Ya. terkabulkan. Kalau dulu orang tua ada untuk kita, Ya, di masa tuanya ini kita harus ada untuk orang tua. betul sekali. Betul luar itu biasa, kok. luar biasa. Ya. Harus seperti itu kok konsepnya. Mantap. Oke. Ya, jadi kalau misalnya Bung Nicholas itu sudah menjadi anak yang berbakti dan bisa diwujudkan di sini, nah teman-teman lain di luar bisa melihat contoh. Nah, Jadi Nicholas panutan. jadi panutan. nih. Iya, panutan itu. Iya, luar biasa sekali Anda ya. Luar biasa Tinggal sekali, praktekin nih ya. Harus. Hasilnya nanti kita undang lagi di part- Boleh, iya, siap. di part kedua Siap nih. tampil part kedua. Jadi ini kok kalau orang tua dengarkan, berbahagia kali yang melahirkan dia gitu kok. jadi Itulah nanti istilahnya. Bisa sampai ke telinga orang tua nih nanti. Iya. Nicholas nih, ya. Jadi istilah orang kalau orang Batak kok, sebenarnya orang Batak itu kita nggak perlu berbuat baik sama orang tua kita. Kita ditengok berhasil aja udah luar biasa kok. Itulah kalau filosofi orang Batak. Nah, nih Itu. saya lihat nih orang teman saya orang Batak nih ya, waktu kecil ya. Iya. Mamanya itu ya, mama panggilnya kan. Betul, mama, oma. nyuapin anak. Jadi Iya. sambil di kepal-kepal nasinya nih, sodorin ke mulut anaknya, Iya, disuapin. disuapin. Ceritalah si mamanya nih. Jadi pengacara kau nanti ya, jadi pengacara kau nanti nak ya, Iya. sampai besar betul dia jadi pengacara. Jadi polisi kau nak ya, jadi hakim kau nak ya, Iya. betul jadi juga. Nah itu dahsyatnya tuh. Ucapan Luar dan biasa doa. kok. Ih, Banyak sih yang kita contohkan dari orang tua itu. ya, jadi terharu nih ya. Terharu kali kok. Waduh, terharu sekali nih. Jadi kira-kira kalau untuk Bung Esbin sendiri, sebelum kita tutup, tips dan pesan nih buat teman-teman saudara pendengar di luar. Silakan Bung Esbin. Iya sih, kalau saya sih hampir saya nggak bisa kata-kata apa-apa kok. Yang pertama kali sih saya sangat mengucapkan banyak terima kasih bagi yang pertama yang nggak jauh dari keluarga lah kok. Ya, pasti ya. Yang pasti istri saya yang support saya, Ya. sama abang-abang saya, keluarga saya luar biasa support saya, sehingga pencapaian saya di asuransi ini ya luar biasa. Ya. Saya yakin saya bisa setahun di asuransi ini. Nasabah saya sekarang hampir 40 case, 45 case lah kalau nggak tidak salah. Ya. Tapi itu di balik itu saya yakin itu bukan karena prestasi saya, Bu. Ya. Saya yakin itu karena bantuan keluarga, doa lah. Ya. Tidaklah juga dari leader saya yang luar biasa adalah Bung Nicholas yang selalu support saya, termasuk juga Kohati lah yang support saya. Ya, luar biasa. Luar Kohati. biasa. Belajar ya. Terima kasih lah. Saya sih tidak bisa mengatakan imbalan, tapi saya hanya berdoa mudah-mudahan lah saya terlalu sukses di agen asuransi ini. Niat saya membantu orang, Ya. ingin berkembang bagi nasabah-nasabah juga yang saya prospek. Yaitu niat saya hanya membantu, tidak Amin. lebih dari situ. Ya, jadi memang kita doakan juga supaya terkabulkan semua apapun impian Anda, Bung Esbin, semua Iya, bisa kok. tercapai di sini. Nah, kira-kira nih, nggak seru nih kalau misalnya kita undang teman kita orang Batak, tapi nggak ada sedikit pun Batak kau keluarkan. Gimana ini? Coba. Gimana dulu. lah ya? Ajar dulu lah aku sebelum tutup kita. Kalau orang Batak bilang kalau istilah banyak sih kok yang bisa dibilang istilah orang Batak itu. Seperti yang dibilang leader saya tadi, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Gitu ya. Iya, bagi saya sih itu betul. Itu sih juga tadi Mas ucapkan sama prinsip saya sama Bung Nicholas ini sama. Kita harus menghargai orang tua kita, memberikan yang terbaik lah untuk keluarga, nggak lebih dari keluarga juga. Oke. Iya gitu kok. Iya, luar biasa sekali ya, semua sangat terinspirasi sekali. Memang tidak lain tidak bukan jalan yang bisa diwujudkan
sudah disiapkan semua, tinggal kita jalanin. Ya, terima kasih sekali lagi Bung Nicholas, Bung Esbin atas waktunya. Ya, sama-sama Kita kok. sudahi acara Possible hari ini. Ya, kita banyak belajar, kita banyak mendapat inspirasi. Thank you buat waktunya. Saya Henry Tansil dan Nicholas Siburian. ada satu lagi. Esbin Robinson Silalahi. Kita pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Possible. Salam possible Langsung luar saja. biasa. Luar biasa.